Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Damin RC akan melakukan presentasi tugas praktikum kami. Next. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Anissa Novantika, Gozi Alvin, Farah Faiza, Albert Analafean, dan Salwa Amelia. Pendahuluan. Gaji merupakan salah satu faktor seseorang dalam memilih pekerjaan. Untuk itu, dilakukan analisis pada dua dataset mengenai gaji karyawan untuk membandingkan gaji berdasarkan posisi pekerjaan. Dalam menganalisis, ada beberapa tahap yang harus dilakukan. Salah satunya adalah data preparation. Praktikum ini bertujuan untuk mempersiapkan data terlebih dahulu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada untuk meningkatkan kualitas data. Tahapan dalam melakukan data preparation merupakan tahapan pre-processing yang mencakup beberapa proses, yaitu data cleaning, data integration, data reduction, data transformation, dan data discretization. Praktikum ini menggunakan dua dataset yang diperoleh dari publikasi pada website Kaggle dengan judul Data Professional Salaries 2022 dan Salaries Prediction Dataset. Pada dataset pertama mencakup 5 atribut yaitu company name, job title, salaries report, location, and salary. Pada dataset kedua mencakup age, gender, education level, job title, years of experience, dan salary. Selanjutnya adalah metode yang kita gunakan dalam praktikum ini. Yang pertama itu ada pembersihan data, yang kedua data integrasi, yang ketiga data reduksi, yang keempat data transformasi yang terdiri dari encoding dan label encoding, dan yang terakhir ada data discretization. Next. Selanjutnya kami akan menjelaskan kode yang telah kami buat. Yang pertama adalah import library yang kami perlukan. Yang pertama itu ada import pandas yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data tabular. Yang kedua ada import NumPy yang digunakan untuk operasi numerik. Dan yang ketiga ada import matplotlib yang digunakan untuk visualisasi grafik dan plot data. Yang keempat ada import Seaborn yang digunakan untuk visualisasi data statistik yang lebih menarik. Selanjutnya ada from sclern.decomposition, import PCA, dan trans SVD di sini digunakan untuk mengimport PCA dan truncate SVD. Selanjutnya ada from sclern.manifold import TSNE di sini digunakan untuk memvisualisasikan data dalam ruang berdimensi ke dalam ruang dimensi rendah. Selanjutnya ada from sclern.preprocessing digunakan untuk mengubah fitur-fitur dalam dataset agar memiliki main 0 dan variansi 1. Selanjutnya adalah dataset. Pada dataset kami melakukannya dengan cara mengakses melalui Google Drive. Selanjutnya adalah membaca sebuah file CSV. Yang pertama ini ada df1 di sini membaca sebuah file CSV dengan nama partially clean salary dataset yang disimpan dalam df1. Yang kedua ini ada membaca sebuah file CSV dengan nama salary data yang disimpan pada df2. Selanjutnya ada df1.drop. Di sini digunakan untuk menghapus kolom dengan nama unnamed 0 dari data frame 1. Selanjutnya ada df2.drop. Di sini digunakan untuk menghapus kolom dengan nama unnamed 0 dari data frame df2.
Selanjutnya ada df1.rename. Di sini digunakan untuk mengganti nama kolom job title menjadi job underscore title pada df1. Selanjutnya ada df2.rename. Di sini digunakan untuk mengganti nama kolom education spasi level menjadi education underscore level pada data frame df2. Selanjutnya ada df1.head. Di sini digunakan untuk menampilkan 5 baris teratas pada data frame df1. Berikut ini merupakan output yang dihasilkan. Selanjutnya ada df2.head. Di sini digunakan untuk menampilkan 5 baris teratas pada data frame df2. Dan output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh para Faizah. Tahapan selanjutnya yaitu data integrasi. Kita akan menggunakan fungsi pd.merge untuk menggabungkan dua data frame, yaitu df1 dan df2 berdasarkan kolom salary-nya yang akan dimasukkan ke dalam variabel df. Lalu kita akan menampilkan baris pertama dari data yang sudah digabungkan menggunakan fungsi df.head. Berikut tampilannya. Lalu data reduction, tahapan selanjutnya. Kita akan membuat variabel data sama dengan df untuk memanggil data yang dilakukan data reduction, yaitu df merupakan hasil data integrasi tadi. Lalu kita akan membuat dengan 3 metode, yaitu PCA, SVD, dan TSNE, yang selanjutnya akan dilakukan perbandingan antara ketiganya. Pertama, kita melakukan drop attribute location pada data karena tidak memiliki pengaruh PCA, menggunakan fungsi data drop columns location. Lalu, memilih atribut numerik untuk bisa dilakukan PCA menggunakan fungsi df pca.select underscore dtype include sama dengan np.number.columns. Lalu kita membuat fitur X dan fitur Y, di mana fitur X adalah kolom numerik pada dfpca dan fitur Y-nya adalah atribut job underscore title. Lalu melakukan standar scalars dengan fungsi standar scalars. Selanjutnya dilakukan standar skalarisasi scalar pada fitur X menggunakan fungsi scalar.fit underscore transform fitur X. Lalu melakukan analisis PCA dengan banyaknya komponen 2 menggunakan fungsi PCA n underscore komponen sama dengan 2. Lalu dari fitur standarisasi dilakukan analisis PCA menggunakan fungsi pca2.fit underscore transforms scaled feature. Selanjutnya output PCA akan ditampilkan ke dalam sebuah data frame, di mana kolomsnya ada 2, yaitu com1 dan com2, menggunakan fungsi pd.dataframe. Lalu memberi label pada output PCA berdasarkan fitur Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albert. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari PCA. Selanjutnya dari hasil dari PCA tersebut bisa kita visualisasikan dengan menggunakan yang kita udah ini kita melakukan solusi keterkaitan dengan label fitur regresi legend haiku dan sekitar KWS di mana pada yang kita gunakan adalah kita untuk dalam berbentuk frame. Lalu reg yang kita tampilkan false jika ditampilkan digit true dan height 9 dan
Sebelumnya mohon maaf karena ada gangguan jaringan. Apabila saya lanjutkan, oh, sebelumnya kita lakukan visualisasi data scatter plot di mana kita telah atur label yang kita gunakan, fitur regresi, legend, height, who, dan scatter KWS. Lalu selanjutnya kita memberikan judul pada plot yaitu PCA result dengan ketentuan yang telah diatur. Lalu nama pada label X dan nama pada label Y kita atur juga, dan PLTSO untuk menampilkan visualisasi. Bisa kita lihat hasil dari PCA pada layar. Bisa di scroll ke bawah. Dari hasil bisa kita lihat persebaran dari data pada atribut job title tersebar secara merata, terkhususnya selain label dari data analis. Akan tetapi pada data analis, mereka hanya tersebar pada label sesama data analis saja. Bisa dikatakan mereka tidak berada satu terdistribusi sama pada label yang selain data analis. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan metode SVD. Bisa di next. Selanjutnya SVD, di mana lebih kurang sama seperti PCA, kita diawali dengan drop attribute location yang tidak memiliki pengaruh pada SVD. Lalu kita memilih atribut numerik untuk dilakukan SVD dengan tf sfvd.select underscore tabs yang termasuk dengan kita kolom numerik pada dv svd. Lalu kita membuat fitur Y dengan atribut job title. Selanjutnya kita lakukan standarisasi scalar terhadap argumen X, di mana dari standarisasi scalar akan dijadikan variabel scale features. Lalu dari scale feature kita akan melakukan oh, analisis SVD. Saya ulangi kembali. Saya menjelaskan di mana dilakukan standarisasi skalar, di mana diawali dengan menggunakan versi standar skalar, lalu dilakukan standarisasi skalar pada fitur X, di mana dengan fitur tersebut dilakukan analisis pada SVD dengan menggunakan versi translated SVD dengan argumen n komponen sebesar 2. Setelah itu dilakukannya analisis SVD dari fitur standarisasi. Selanjutnya dari hasil analisis tersebut akan ditampilkan dalam bentuk data frame, di mana data yang digunakan adalah data stdr SV2 dengan kolomnya yaitu kom1 dan kom2 yang mewakili komponen pada setiap masing-masing komponen yang ditentukan. Lalu memberi label di mana setiap label diberikan berdasarkan fitur Y. Selanjutnya kita akan memvisualisasi dari hasil dari SVD, di mana lebih kurang sama seperti PCA, cuma mengganti pada bagian data di mana kita menggunakan stdr svd2. Lalu bisa kita lihat hasilnya lebih kurang sama seperti PCA. Bisa kita lihat pada layar. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait TSNE. Boleh di next ke bawah. TSNE lebih kurang pertama diawali sama seperti pada PC ada SVD, dan selanjutnya cuman mengganti variabelnya kita ganti dengan df TSNE. Lalu selanjutnya kita membeli atribut numerik untuk bisa melakukan SVD TSNE. Selanjutnya kita membentuk fitur X yang berdasarkan dari kolom numerik pada df TSNE. Lalu kita membuat fitur Y yang merupakan atribut job title. Selanjutnya dilakukan standarisasi skalar, di mana standarisasi skalar kita menggunakan fungsi yang sama seperti pada PCA dan SVD. Lalu dilakukan standarisasi skalar pada fitur X, lalu dilakukan analisis TSNE dengan banyak komponen sebesar 2. Lalu didapatkan hasil dari standarisasi dan analisis tersebut
disimpan pada STDR TSNE 2. Lalu dari hasil tersebut kita tampilkan pada sebuah data frame yang lebih kurang sama seperti PCA SVD, dan setiap labelnya kita beri label berdasarkan fitur Y. Selanjutnya kita visualisasikan model dari TSNE lebih kurang sama seperti PCA dan SVD, cuman mengganti data yang kita gunakan yaitu dari hasil dari data frame STDR TSNE 2. Bisa kita lihat pada hasil TSNE, bisa scroll ke bawah dikit. Bisa kita lihat dari persebaran datanya, oh lebih kurang hampir berbeda dengan dari PCA dan SVD, di mana persebarannya berdasarkan datanya beracak. Bisa kita lihat dari warna-warna label tersebut persebarannya acak, akan tetapi bisa kita lihat pada label data analis mereka tersebar hanya pada warna yang sama. Akan tetapi selain dari warna hijau atau data analis, mereka terdistribusi secara acak. Dari hasil TSN ini bisa kita bandingkan dengan PCA dan SVD. Pada PCA SVD juga yang warna hijau juga hanya terdistribusi pada warna yang sama juga. Bisa kita katakan hasil dari PCSVD TSE ketiga ini, warna hijau atau label data analis, mereka hanya terdistribusi pada label yang sama saja, warna sama hijau. Dan selain dari label data analis, mereka terdistribusi secara acak pada setiap komponen. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait data transformasi dan discretization. Ada data transformation menggunakan encoding, di mana kita di sini membuat data frame DF kategorikal dengan memilih tipe datanya itu non-numerik dengan menampilkan DF kategorikal. Seperti di layar, selanjutnya kita akan menampilkan nilai unik dari kolom gender dari data frame kategorikal yang mana terdiri dari male dan female. Lalu kita melihat jumlah nilai dari education level yang mana ada bachelornya itu bernilai 224, master 98, dan PhD 51. Selanjutnya kita akan menampilkan jumlah nilai dari gender dari data frame kategorikalnya dengan male-nya 194 dan female-nya 179. Selanjutnya kita akan mengganti yang sebelumnya datanya itu bersifat non-numerik atau kategorikal menjadi kita labelkan menjadi numerik, yang mana pada kolom education level kita mengubah bachelor menjadi 1, master menjadi 2, dan PhD menjadi 3 dengan in place-nya true. Lanjut, kita juga mengubah pada kolom gender dari male-nya itu bernilai menjadi 0 dan female menjadi 1 dengan in place-nya itu true. Dan kita akan menampilkan 5 data teratas dari data frame kategorikal. Selanjutnya ada data transformation dengan label encoding. Pada data kolom kategorikal, kita akan memilih tipe yang non-number atau non-numerik dari kolom, dan kita akan menampilkan data kolom kategorinya, yang mana terdiri dari gender dan education level. Selanjutnya kita akan menampilkan 5 data teratasnya dari data kolom kategori seperti pada layar. Selanjutnya kita akan menggunakan scalar preprocessing dengan mengimport label encoder. Dengan label encodernya sama dengan label encoder dan melakukan looping dari data kolom kategori dengan DF2-nya dari label encoder melakukan fit transformation atau pengubahan data dari DF2. Dan kita memberikan outputan itu label encode data dan kita menampilkan 5 data teratas dari DF2-nya. Mungkin kita bisa lihat pada layar untuk datanya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini kita akan melakukan discrimination pada data. Yang pertama kita tampilkan dulu hasil dari transformation dari encoding dan label coding. Bisa dilihat pada layar hasilnya. Nah, selanjutnya dari data tersebut kita menambahkan kolom baru dengan nama kolomnya add
Transactional Information yang dimana isinya yaitu informasi uh, dari kolom years of experiment, di mana isi dari add information tersebut ada very bad, bad, average, good, dan very good. Kita ambil contoh dari data trend di ini pada years of experiment, uh, 5 tahun, dia akan pada kolom add information dia akan menghasilkan very bad. Selanjutnya pada 15 tahun dia akan menghasilkan average, dan ketika 7 tahun dia akan menjadi bad, dan seterusnya. Di sini dia akan menambah, kita menggunakan library pandas, di mana sini kita um, mengambil kolom years experiment, kemudian isi dari label atau atribut pada kolom additional information, yaitu yang tadi very bad, bad, good, dan very good. Selanjutnya kita simpan pada variabel pada data tersebut, yaitu df2, dan selanjutnya dari variabel data tersebut kita tampilkan 10-nya. Selanjutnya kita akan ke kesimpulan. Eh, Dapat disimpulkan, setelah kita melakukan data understanding dan data preprocessing, eh, termasuk data cleaning, integration, reduction, dan transformation dan discretization, data data siap untuk tahap selanjutnya, yaitu training menggunakan teknik machine learning. Pada tahapan data reduction melibatkan metode PCA, SDP, dan PSNI. Pada PCA digunakan untuk mengurangi dimensi data dan analisis komponen utama, sedangkan SDP digunakan untuk decomposition matrix, dan TCNI digunakan untuk visualisasi data berdimensi tinggi. Selain itu, pada tahap data transformation dilakukan encoding dan label encoding untuk mengubah data kategorikal menjadi bentuk numerik yang dapat digunakan dalam analisis atau pemodel lebih lanjut. Pada akhirnya, dataset telah dipersiapkan dan diolah dengan baik sehingga siap untuk digunakan dalam analisis lanjut atau pemrosesan machine learning. Maaf, presentasi kurang sempurna, karena yang sempurna hanyalah kita yang pernah bersama. Hidup tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.